الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh hari Jumat, hari yang spesial untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tandanya di kala salat subuh di hari Jumat, sunnahnya adalah membaca ayat atau surat yang panjang, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Salah satu kandungan dari surat ini adalah agar kita senantiasa sadar bahwa dunia yang kita nikmati saat ini, hidup di atasnya, suatu saat nanti akan berakhir dari kita masing-masing. Mata yang kita gunakan saat ini untuk melihat, telinga yang kita manfaatkan untuk mendengar, kaki yang kita gunakan untuk melangkah mencari ridho, mencari karunia, rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saatnya nanti kaki itu akan kaku, tidak mampu lagi bergerak. Hati yang Allah titipkan kepada kita, akal pikiran yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, ada saatnya nanti akal dan hati itu akan berhenti dan tidak akan hidup lagi kecuali dikala bumi ini sudah runtuh, rusak, yaitu hari kiamat. Maka disitulah saatnya kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, makanya setiap sholat subuh, khususnya di hari Jumat, kita selalu diperdengarkan dengan surat ini, surat Al-Insan, di mana Allah menciptakan kita dari setetes air,
lalu segumpal darah dan daging, dan di situ diciptakan tulang belulang, jantung, hati, semua lengkap, tidak ada yang kurang satupun. Lalu kita diciptakan ke bumi ini, dilahirkan la'allakum tashkurun, agar kita mampu melihat nikmat Allah itu dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak yang berbahagia, kajian pendek kita di subuh ini, di hari Jumat yang berkah ini adalah surat Ad-Duha ayat terakhir yang sudah kita bacakan beberapa hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, bi ni'mati rabbika, dan adapun nikmat-nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu, ini dahsyat Bapak dan Ibu. Allah dah sebut wa amma bi ni'matillah, adapun nikmat Allah, nah. Tetapi Allah sebut adapun nikmat Tuhanmu. Subhanallah. Sebab semua kita memiliki Tuhan. Ya, bukan berarti berbeda-beda, bukan. Tapi setiap kita punya motivasi untuk dekat dengan Tuhan. Salah satu cara dekat dengan Allah adalah melalui merenungi nikmat Tuhanmu kepadamu. Jadi Allah nisbatkan nikmat itu kepada Rabb. Sebab setiap kita beda-beda nikmat diberikan Allah Ta'ala. Beda-beda, tidak sama. Kadang-kadang juga sama, iya. Tapi cara melihat nikmat itu beda. Sehingga kata Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika, bukan Rabbina. Adapun nikmat Tuhan kita, atau adapun nikmat Tuhan kami, ataupun adapun nikmat Tuhan, nikmat Allah, tidak itu dipakai Allah. Tetapi adapun nikmat Tuhanmu, itu kembali kepada setiap jiwa-jiwa kita. Setiap kita. Maka tidak boleh kita merasa saya ditinggalkan sama Allah. Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Iya kan? Subhanallah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak mungkin Tuhanmu meninggalkanmu dan marah kepadamu. Allah Akbar. Maka Bapak dan Ibu, kajian pendek kita pada pagi yang berkah, mudah-mudahan Allah berkahi dan berkah untuk kita dan keluarga kita, adalah kajian tentang nikmat-nikmat yang sering kita lupakan, namun dia terus-menerus mengalir pada diri kita. Ada Ustaz nikmat rezeki yang terlupakan? Ada. Di antaranya apa itu Ustaz? Subhanallah. Yang pertama, ada nikmat namanya sakinatur ruh. Tenteramnya jiwa ibu-ibu, bapak-bapak kita. Nikmat, tentram, ya, sakinatur ruh. Teduhnya jiwa kita, tenteramnya diri kita. Bukan berarti kita tidak punya masalah.
Kita punya masalah, banyak masalah, tapi Allah berikan kepada kita satu nikmat yang terkadang kita lupa. Apa itu? Nikmat sakinatur ruh. Tenangnya jiwa ini. Ya. Maka salah satu orang yang mensyukuri nikmat adalah dikala hatinya tenang. Ya. Allah, jiwanya tentram. Yang tidak urusannya tidak peduli sama dia. Kan itu sakinatul ruh itu. Allah, masih banyak yang harus saya pikirkan untuk diri saya. Sakinatul ruh. Makanya ini penelitian. Tahu tidaknya, benar tidaknya Allah a'lam. Ada sebuah negara itu harapan hidupnya itu sampai 98 tahun harapan hidup. Jadi mereka itu happy saja, gembira terus, tidak ada beban mereka. Itu negara Austria. Itu negara, tapi memang mereka hidup dengan alam. Di depan mereka ada sungai mengalir indah. Tidak ada yang menebang A, B, C, D. Indah. Semuanya berjalan sesuai dengan tujuan masing-masing. Konon katanya kalau kita ke sana, tidak ada orang yang lewat satu lagi tanpa menyapa. Pak, mau kemana Pak? Bu, sehat Bu? Nah, itu sakinatul ruh. Tidak ada di situ muka yang berkerut. Itu katanya gitu. 98 tahun harapan hidupnya karena mereka happy. Itu nikmat yang terlupakan. Selanjutnya sihatul jasad, sehatnya tubuh kita. Itu juga sering kita lupakan. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, kalau umur 70 tahun lama doa setiap saat, ya Allah, berikan ini, berikan itu. Kok tidak kunjung tiba yang aku minta, ya Allah. Ternyata ada rezeki yang terlupakan oleh kita. Di antaranya apa itu? Sehatul jasad, sehatnya tubuh kita. Oh, subhanallah. Itu nikmat terlupakan. Ya. Lalu ada lagi dakwatu ummin. Itu juga sering terlupakan oleh kita. Doanya seorang ibu kepada anaknya. Nah, Allah Akbar. Betapapun sekarang anaknya sudah mengabaikan dirinya, sudah sibuk dengan mengurus keluarga dan suaminya atau istrinya, tapi dia tidak mau di setiap rukuk dan sujudnya, di setiap sajadahnya, iya kan? Terukir kata-kata indah untuk anak-anaknya. Dan itu sering kita lupakan. Da'watul ummi, doanya seorang ibu secara khusus. Kok ditanya kok ibu-ibu secara khusus, dah doaan ibu yang ya Allah, capeklah mandikan anakku itu. Nah, inyolah sakit banyak terasu di hatiku, ya Allah. Damanya. Tapi Ustaz ada Ustaz, orang katanya mali undang gara-gara kutukan ibu. Ya lah. Benarnya Allah alam. Kalau di Tapanuli Selatan adanya Sampuraga. Sampuraga itu juga anak yang durhaka yang kena kutukan ibu. Tapi walau alam benar tidaknya, tapi itulah falsafah hidupnya orang Mandailing dengan orang Minang. Selalu mengharap doa ibunya. Hati-hati.
dengan doa seorang ibu. Ternyata doa ibu itu adalah nikmat yang terlupakan oleh anaknya. Jangan salah, begini-begini kita, suksesnya diri kita mungkin itu tidak terlepas dari tetesan air mata ibu di sajadahnya masing-masing. Jangan bangga kita. Kok gajinya sebulan 20 juta. Hati-hati. Di 20 juta itu ada tetesan ibu. Da'wat ummin. Jangan bangga dengan rumah yang indah. Kan itu yang bagus. Kalau kita bergaya seperti itu, ibu kita lupakan. Itu adalah rezeki yang terlupakan, padahal selalu mengiringi kita. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, wujudu akhin. Ini juga nikmat terlupakan. Adanya saudara kita. Ini juga sering terlupakan. Bahkan kadang-kadang kita tidak sesuai arah dengan saudara kita gara-gara bisikan-bisikan pasangan kita. Saudara kandung kok satu parwi, satu rahim jo awak. Lah kadang lama nikah. Siko tibo pertikaian itu. Kenapa tiba pertikaian, Ustaz? Ada pihak ketiga. Ini bahaya. Maka jangan salah satu nikmat yang terpendam dalam hidup keseharian kita adalah adanya saudara kita. Lalu ini terlupakan ini. Dohkatu ibnin. Tertawanya anak-anak kita setiap hari. Itu juga nikmat yang terlupakan. Nikmat yang terlupakan. Senyum tatkala anak-anak kita datang ke rumah, dia tertawa, gembira, lari sana, lari sini. Tahu kan? Itu nikmat Allah. Ya. Coba bayangkan. Kalau anak kita sakit saja, anak atau cucu kita sakit aja, bisa nggak ke masjid? Nggak bisa. Lama nggak makan? Apalagi kalau sudah diopname, dilihat lama, subhanallah. Itu nikmat yang terlupakan, yang berbahagia. Maka kalimat ilmu kita pada pagi ini adalah at-tahaddus bin ni'mah. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata banyak nikmat Allah ini yang diberikan kepada saya, ya Allah. Namun celakanya adalah wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang mampu untuk bersyukur. Ya, begitu banyak nikmat-nikmat setiap hari, setiap detik. Namun kata Allah, sedikit hambaku yang mau bersyukur, yang sadar dengan nikmat itu. Lalu ternyata sadiqi salihin, kita memiliki teman yang soleh, itu juga nikmat. Pak, ada teman karib awak yang soleh, itu nikmat. Bu, coba bayangkan kalau teman kita itu, semua teman kita yang membanggakan hartanya di depan kita. Wah, aku patahku baik, aku balik cincin, tapi beda rasanya.
sampai kok soringan Pak. Cerita harta aja terus dengan kita. Coba ya, apa yang terjadi? Waduh, bahaya. Ada teman cerita harta saja, cerita keberhasilan saja dengan kita. Aduh. Ada teman, enggak. Ada di dia, dia kunci rapat-rapat. Enggak perlu disampaikan. At-tahadduts bin ni'mah tadi, memiliki teman yang saleh merupakan nikmat yang tersembunyi, yang terlupakan. Jarang kita sadar. Oh, Allahu Akbar. 4 saf. Lihat, oh apa itu masih ada, alhamdulillah. Itu teman saleh. Allahu Akbar, oh alhamdulillah masih sehat apa itu teman soleh. Di mana dapatnya itu Ustaz? Di masjid kita temukan tuh sahabat-sahabat soleh itu, iya kan? Ditemukan itu. Maka salah satu sumber rezeki itu katanya di masjid. Kok bisa? Dan salah satu kajian Ustaz Hamdi kata sholat berjamaah ke masjid. Nyampe ke masjid semakin banyak teman yang soleh. Ya, ngumpul dengan orang-orang soleh yang menghafal Al-Quran, kan begitu. Ini alhamdulillah, kabar Ibu, kegiatan kita bertambah ini, khusus ibu-ibu. Ya, Jumat ada grup ibu-ibu tahfiz. Sabtu jam 10 ada grup ibu-ibu tahsin. Ibu-ibu 20 orang ada, bertambah dan semakin banyak. Kata Ustaz Akmal, gimana Ustaz kalau tahsinnya itu di Islamic Center saja? Jangan, di masjid, di sini sumber rezeki di masjid. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya adalah ainun tara. Kita memiliki mata dan mata itu melihat. Itu rezeki yang terlupakan. Ya, mata ini bisa memandang, bisa melihat. Itu adalah rezeki yang terlupakan. Bagaimana kita bisa meresapi dan menghayati mata yang bisa memandang ini? Kalau mata kita sakit, oh begitu perihnya Pak. Ya, bisa jadi sakit karena kecolok apa itu benda. Waduh, terpaksa kena debu saja udah masalah ya. Apalagi kalau penyakitnya itu menanggung, naudzubillah, itu semakin susah. Baca Qurannya susah, mau jalan ke masjidnya susah. Ya kan? Dikirain jalan lurus ternyata jalan belok. Dikirain jalannya pas ternyata lubang. Serba salah. Ternyata mata yang bisa melihat ini adalah rezeki yang terlupakan oleh kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, lisanun yantiq, lidah yang mampu berbicara, itu juga rezeki. Kok lidah kok bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa dilipet, bisa lurus model kok. Aduh suaranya berbunyi, bisa mengecek. Coba bayangkan kalau Allah buat kaku lidah kita. Contoh, alhamdulillah, apa yang terjadi? Hati yang sakit hati kita. Mau menyampaikan sesuatu hanya untuk minta minum saja, susah kita untuk menyampaikannya. Allah, maka subhanallah,
Ternyata lisan ini adalah nikmat, tapi sering terlupakan. Sering terlupakan. Terkadang kalau yang dicabut nikmat lisan itu terpaksa pakai tangan. Mau minta minum, mohon maaf, harus nulis dulu, mungkin kau tunjukkan. Oh, Allah. Apalagi kalau lisannya dari kecil tidak berfungsi. Ada Ustaz? Banyak. Tidak bisa bicara, berat. Ternyata lisan yang bisa berbicara ini adalah ni'mat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya Bapak dan Ibu, naumun tabi'i, tidur yang normal. Jam 10 entah kenapa langsung ngantuk mataku, berbaring di tempat tidur, tiba-tiba tidur. Itu juga nikmat. Subhanallah. Nikmat itu. Jam 10 ada orang lah jam 2 balik, lalu bisa tidur leh. Ini berbahaya untuk kesehatan. Atau ada tidur seperempat jam terbangun, tidur seperempat jam terbangun balik. Ya, tapi ada orang udah 60 tahun, 70 tahun, tidurnya itu tabi'i, normal. Ya, jam 10 tidur, jam 4 baru bangun. Itu nikmat, subhanallah. Yang keluar dari lidahnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu nikmat mana ya Allah? Ambo masih terbangun setelah Engkau matikan ambo sesaat. Ternyata naumun tabi'iyun, tidur normal itu Pak adalah nikmat yang terlupakan oleh kita. Kapan kita rasakan nikmat itu enak? Apabila suatu saat Allah uji kita, tidak bisa tidur. Bisa jadi karena gatal-gatal, setiap saat menggadui model obat. Tidak bisa tidur. Atau awak sakit, demam tinggi, atau mungkin keluarga awak sakit, tidak mungkin awak tidur. Contoh, lebar hari sakitnya kok mamaku lah 3 hari, lalu pak aku malam, ampun lah 3 malam, 3 hari 3 malam dan tidur Ustaz. Ternyata nikmat yang besar itu di tubuh kita adalah tidur yang tabi'i, tidur normal. Cuma kata Imam Ghazali, katanya tidur normal itu 8 jam. Ya, kok dihitung-hitung lain 8 jam tidur Pak. Lain. Biasanya kalau pagi, kalau siang itu, kalau juga kita qailulah, itulah keutamaan Rasulullah itu. Rasulullah itu, keutamaan beliau itu selalu tidur siang, yang disebut dengan qailulah. Cukup sebentar saja tidurnya. Rasulullah itu selalu tidur qailulah. Kapan itu qailulah berbeda-beda. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Cuma jangan, kalau Rasulullah itu tidurnya nggak lama-lama kalau siangnya, ya kan? Nggak digantikan pula malam bangun, siang tidur, nggak begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tetap melakukan qailulah. Tidur sebentar, seperempat jam atau berapa lah untuk memulihkan kembali semangat gitu. Ternyata naumun tabi'i, tidur yang normal itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari kalau udah jam 6 lanjut aja, jangan pandang-pandang saya. Bagikan. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada lagi nikmat yang tersembunyi yang sering kita lupakan. Mohon maaf, sering kita lupakan, bukan berarti kita lupakan, tapi kadang-kadang kita kurang ngeh
ternyata itu nikmat ya. Nah, itu. Salah satunya lagi ada salahun nafsi. Baiknya diri kita. Iya kan? Ada dorongan kebaikan di hati kita. Kebalikannya, ada dorongan keburukan di hati kita. Itu berbahaya. Nikmat rezeki yang tersimpan itu tatkala ada keinginan untuk berbuat baik, itu rezeki. Rezeki, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Baiknya jiwa kita. Ya. Salahun nafsi. Baiknya diri kita. Ada seketel yang kurang-kurang langsung kita tutupi. Itu salahun nafsi. Ya, subhanallah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang terakhir adalah wal afiyah. Kesehatan batin, zahir dan batin yang Allah titipkan kepada kita. Tahu enggak bagaimana terancamnya iblis? Iblis itu terancam. Maksudnya terancam itu betul-betul dia sengsara dengan sifat yang dia miliki. Sengsara dia. Apa kesengsaraan iblis? Tidak ada yang baik di matanya. Itu disebut afiyah, Pak. Apa bedanya dengan sihatul jasad, sehatnya badan? Kan sering kita minta, ya Allah berikan kepada saya kesehatan dan afiyah. Afiyah itu kalau kita baca Pak, kita sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Ayat afini di situ itu afiyah. Apa itu afiyah itu Ustaz? Beda dengan sehat yang beda. Apa bedanya? Kalau afiyah itu jiwa raganya sehat. Bisa kita bayangkan bagaimana iblis sengsaranya karena memiliki sifat yang tidak baik. Sengsara dia. Ya, hamba Allah sujud sakit hatinya. Ya kan barek itu sifat model itu. Nah, maka Bapak dan Ibu, afiyah di sini adalah salah satu nikmat yang terlupakan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kata Allah Taala, niscaya akan aku tambahi lagi nikmat-nikmat itu. Namun wala in kafartum, kalau memang engkau kufur, tidak sadar dengan nikmat itu, niscaya kepedihan di hati akan Allah titipkan, azab akan Allah berikan. Waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di Jumat yang berkah ini kita berbanyak sholawat kepada Nabi. Tidak banyak hamba-hamba Allah Taala di hari Jumat dia datang ke masjid, ya kan? Pagi dia sholat lama-lama. Ada orang banyak, Ustaz, saya tidak mau sholat ke masjid kalau hari Jumat pagi. Kenapa? Panjang ayatnya Ustaz. Tapi kita tidak, alhamdulillah. Di Masjid Agung setelah kita panjang suratnya, ada lagi ceramah seperti ini yang semestinya kita mungkin seharusnya kita sudah bisa minum kopi di rumah sambil nonton contoh, tapi kita hilangkan itu. Kita bersama-sama duduk sambil merapikan hati bersama-sama di sini. Itu juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala